Stand Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah poligami. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari, dalam Alkitab tidak terdapat perintah yang mengharuskan orang meninggalkan istri lainnya. Istri lain yang dimaksud adalah yang dinikahi sebelum percaya Tuhan. Dalam Alkitab ada cukup banyak memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah menghendaki orang memperlakukan istri lainnya. Atau terlebih dulu kita bicarakan permintaan manusia hari ini, kemudian baru melihat bagaimana permintaan Alkitab. Permintaan manusia yang pertama ialah menceraikan istri lainnya. Kedua, jika tidak diceraikan, maka sang suami tidak seharusnya melakukan hubungan seksual lagi dengan istri lainnya. Itu adalah konsepsi saudara-saudari pada umumnya. Namun itu bukan yang diperhatikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah konsepsi paganisme. Saudara-saudari, dalam Alkitab kita nampak tidak ada orang yang lebih buruk daripada Daud dalam hal memiliki istri lain. Dia tidak saja memiliki istri lain, bahkan memperoleh istri lain dengan merenggut nyawa orang lain. Kematian Uria justru dikarenakan istrinya. Daud mengorbankan Uria untuk memperistri Batsyeba. Namun Salomo adalah anak yang dilahirkan Batsyeba. Tuhan Yesus juga terlahir dari Batsyeba sebagai salah seorang nenek moyangnya. Fakta ini sampai perjanjian baru pun masih diakui Tuhan. Catatan silsilah dalam Matius 1 tercantum nama Batsyeba. Bahkan ia disebut sebagai istri Uria. Saudara-saudari, dalam Matius 1 tercantum 4 wanita. Kita harus jelas hal ini. Orang yang memiliki istri lain hanya dapat tunduk di bawah tangan ganjaran Allah. Tidak boleh mengusir istri lainnya. Mengapa Alkitab tidak menuntut agar istri lain itu diusir? Ingatlah, dosa melakukan perzinahan sama sekali berbeda dengan memiliki istri lain. Kalau hari ini aku mencuri sebuah Alkitab, aku dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Atau aku mencuri uang $1.000, aku dapat mengembalikannya $1.000. Tetapi jika aku menikahi seorang istri lain, aku tidak berdaya menggantikannya. Ada saudara mengira istri lain harus diusir. Ini ditinjau dari pandangannya sebagai kaum pria. Kaum pria harus nampak di hadapan Allah. Memang memiliki istri lain adalah perzinahan. Akan tetapi istri lain itu menikah dengan Anda, tidak menikah dengan dua suami. Anda menikahi dua wanita, tetapi dia tidak menikahi dengan dua suami. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyuruh orang mengusir istri lainnya. Saudara-saudari, prinsip Ibu Salomo cukup jelas. Karena Daud memperistri Batsyeba, Tuhan khusus menyuruh Nabi Nathan mencari Daud. Dan semua pesan Tuhan sudah disampaikan oleh Nathan. Sebab itu, di luar perkataan Nathan itu, janganlah dibubuhi perkataan apa-apa lagi. Apa yang kurang dalam pesan Nathan 3.000 tahun yang lampau itu, tidak perlu Anda lengkapi pada hari ini. Nathan mengatakan kepada Daud bahwa anaknya akan mati. Balasan akan menimpa dirinya. Ke-10 istrinya atau selirnya akan dijinahi secara terang-terangan. Dan pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Tetapi Nathan tidak mengatakan bahwa Batsyeba harus disuruh pulang. Jika Anda menyuruh dia pulang, Uria telah mati. Bagaimana hidupnya? Ada orang yang tidak punya Uria,
ada orang yang Urianya mati, bagaimana hidupnya? Sebab itu, ketika Allah menyuruh Nathan mencari Daud, ia tidak menghendaki Daud mengusir Batsheba. Malahan kemudian Allah menyuruh Batsheba melahirkan Salomo. Di antara para istri Daud, Allah tidak menyuruh yang lainnya melahirkan Salomo, tetapi Allah menyuruh Batsheba, istri lain Daud itu, melahirkan Salomo. Lagi pula, pada halaman pertama kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi, Perjanjian Baru tidak mengatakan boleh memiliki istri lain, tetapi toh tidak mengatakan harus mengusir istri lain. Keluaran 21 ayat 9-11 yang berbunyi, jika tuannya itu menyediakan budak perempuan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Saudara-saudari, kalau kemudian anak laki-laki tersebut menikah resmi dengan perempuan lain, maka budak perempuan itu yang menjadi istrinya akan menjadi istri lain. Di sini Allah menetapkan satu perkara yang sangat jelas, yaitu ia tidak boleh mengurangi makanan dan pakaiannya. Persetubuhannya dengannya pun tidak boleh dikurangi. Jika ia tidak melakukan ketiga hal tersebut, maka perempuan itu harus diizinkan keluar, yaitu tidak lagi menjadi budak. Sebab itu, jika seorang mengira tidak dapat menunaikan kewajiban pernikahan terhadap istri lainnya, itu berarti sama sekali tidak mentaati hukum Allah. Kita harap jelas bagi kalian semua. Dalam kitab Perjanjian Baru hanya ada satu tempat, yaitu 1 Timotius, yang menyinggung masalah istri lain. Di situ dikatakan bahwa seorang penatua gereja hanya boleh menjadi suami dari seorang istri. Sebab itu, orang yang memiliki istri lain tidak boleh menjadi penatua gereja. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.